Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Korupsi dan Upaya Pemberantasan dalam Pandangan Islam. Selanjutnya, anggota kelompok terdiri dari 5 orang. Lalu setelah itu ada daftar isi. Untuk yang daftar isi yang pertama yaitu pengertian korupsi, yang kedua bentuk-bentuk korupsi, yang ketiga hukum korupsi dalam pandangan Islam, yang keempat motif korupsi, yang kelima bahaya korupsi bagi kehidupan, dan yang keenam upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian korupsi. Kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin, corrumpir, korupsi, dan corruptus. Kata tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Dalam bahasa Perancis dikenal kata corruption yang berarti rusak. Kata korupsi yang dipakai dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Belanda, yaitu corruptie yang berarti curang atau jahat. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sokok, dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, atau curang dalam hal keuangan, di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik negara bersama. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu perusahaan atau badan usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oke, untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk korupsi. Bentuk-bentuk korupsi ini ada 4. Yang pertama yaitu hulul atau penggelapan. Nah, hulul atau penggelapan ini adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Untuk yang kedua, ya ini ada sarikoh. Sarikoh itu pencurian. Sarikoh adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pencurian atau pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Dalam konteks korupsi ini, sarikoh dapat diartikan sebagai pengambilan atau penyalahgunaan uang atau harta negara secara tidak sah oleh pejabat atau individu yang berwenang. Yang ketiga ada riswah. Riswah itu suap atau gratifikasi. Nah, suap atau hadiah yang diberikan kepada seseorang yang berwenang untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka dalam melakukan pekerjaan atau jabatan mereka. Dalam konteks korupsi, riswah dapat berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan untuk memperoleh keuntungan atau keistimewaan yang tidak sah. Nah, untuk yang keempat ini ada khianah. Khianah itu khianat atau kecurangan. Dalam pandangan Islam, khianah dalam korupsi dianggap sebagai dosa besar dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Khianah sendiri berarti pengkhianatan atau penipuan terhadap amanah yang diberikan. Untuk slide selanjutnya yaitu hukum korupsi dalam pandangan Islam. Nah, hukum korupsi dalam pandangan Islam ini ada 5. Yang pertama, haram secara jelas. Kenapa haram secara jelas? Karena korupsi termasuk dalam kategori hulul atau penggelapan harta, riswah yang berarti suap, dan khianat yang semuanya diharamkan dalam Islam. Yang kedua, dalil Al-Quran. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 188 menyebutkan, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagai orang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Yang kedua ada dalam surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Yang ketiga dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh hadis Tirmidzi, yaitu pemberi dan penerima suap keduanya masuk neraka. Untuk selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu barang siapa yang kami angkat sebagai pegawai lalu ia menyembunyikan sesuatu dari kami, maka itu adalah hulul atau penggelapan. Dia akan membawanya pada hari kiamat. Yang keempat yaitu karena merupakan dosa besar. Nah, apa sih? Ada 4 dosa besar di sini ya. Yang pertama yaitu pengkhianatan terhadap amanah, yang kedua kezaliman kepada masyarakat, yang ketiga merusak keadilan dan sistem pemerintahan, dan yang keempat memakan harta yang bukan haknya. Lalu yang kelima ada konsekuensi di akhirat. Nah, kenapa sih korupsi ini diharamkan? Karena ini akan menimbulkan konsekuensi nanti kita di akhirat. Orang yang melakukan korupsi akan dimintai pertanggungjawaban secara tidak khusus di akhirat, dan jika tidak bertaubat, ancaman siksa neraka menantinya. Oleh karena itu, janganlah kita untuk korupsi. Oke, kita lanjut ke motif korupsi.
Di sini motif korupsi ada dua. Yang pertama yaitu because motive atau motif karena, yang kedua in order to motive atau motif untuk. Saya jelaskan dulu yang pertama yaitu because motive. Jadi motif ini didasarkan pada pengalaman masa lalu atau kebiasaan yang mendorong individu untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti budaya atau lingkungan yang primitif terhadap korupsi. Jadi dalam konteks korupsi, orang bisa melakukan korupsi karena terbentuk dari kebiasaan, lingkungan sosial, atau budaya institusi yang primitif terhadap perilaku menyimpang ini. Misalnya, contoh seorang pegawai negeri yang sejak awal masuk kerja melihat atasan atau seniornya melakukan korupsi, dan hal itu dianggap lumrah. Nah, yang kedua yaitu lingkungan kerja yang penuh dengan praktik atau uang belicin, gratifikasi, atau pungutan liar yang dianggap wajar sebagai tambahan penghasilan. Dan yang ketiga yaitu contohnya tekanan ekonomi keluarga yang membuat seseorang terbiasa mencari jalan pintas atau jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dalam pandangan Islam menekankan pentingnya pembinaan lingkungan yang baik dan pendidikan moral sejak dini untuk menghindari manusia dari kebiasaan buruk termasuk korupsi. Karena dalam Islam kebiasaan buruk yang dibiarkan akan menjadi karakter yang sulit diubah atau akhlak mazmumah. Dan yang kedua yaitu in order to motive atau motif untuk. Jadi motif ini berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui tindakan korupsi. Misalnya untuk memperoleh kekayaan, kekuasaan, atau status sosial. Jadi dalam pandangan Islam tidak dibenarkan cara yang haram. Jadi dalam Islam tujuan tidak membenarkan cara yang haram. Sekalipun seorang mengklaim ingin membangun masjid atau menolong orang lain, jika uangnya didapat dari hasil korupsi, tetap dianggap dosa. Ini sesuai dengan prinsip bahwa niat baik harus diiringi dengan cara yang halal dan benar. Terus di sini juga ada contoh ayat yang terkait yaitu surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja bahaya korupsi bagi kehidupan. Korupsi diibaratkan sebagai kanker dalam darah, sehingga pemilik badan atau negara yang dipenuhi dengan korupsi harus melakukan cuci darah terus-menerus atau terus-menerus membersihkan para koruptor dari negara tersebut. Nah, bahaya yang pertama yaitu bahaya korupsi terhadap individu. Jika korupsi sudah mendarah daging pada seseorang, maka orang tersebut secara tidak sadar sedang merusak dirinya sendiri, merusak ibadahnya, mempermainkan doanya, dan menghancurkan keluarganya dan keturunannya. Dikarenakan orang yang memakan harta korupsi adalah harta haram. Sedangkan efek dari memakan harta haram tersebut, beberapa di antaranya yaitu pelakunya akan memasuk neraka, kemudian pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. Orang yang makan harta haram, kesadaran beragamanya semakin sempit, dan pemakan harta haram tidak diterima amalannya dan ditolak doanya. Kemudian apa saja bahayanya terhadap generasi muda apabila perilaku korupsi ini semakin lama dibiarkan? Akan menjadi suatu kebiasaan yang akan dinormalisasikan oleh generasi muda dalam bermasyarakat. Hal ini dapat terjadi dari sektor yang kecil seperti kehidupan sehari-hari. Anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang antisosial, yang menganggap bahwa korupsi itu bisa dibenarkan, sehingga generasi muda terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Kemudian apa bahayanya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat? Yaitu korupsi telah menjadi budaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat. Maka masyarakat itu akan menjadi kacau karena tindakan pencurian berupa korupsi telah dianggap hal biasa.
sehingga bertentangan dengan nilai keadilan sosial, di mana masyarakat yang berhasil melakukan korupsi akan menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat-masyarakat yang jujur. Kemudian bahayanya korupsi terhadap sistem politik, yaitu kekuasaan politik yang dicapai dengan cara korupsi akan menghasilkan pemerintahan yang tidak amanah dan tidak sah di hadapan masyarakat. Nah, hal ini menyebabkan masyarakat tidak mempercayai pemerintah yang berkuasa, yang sebagai pemimpin mereka. Contohnya dapat dilihat dari tragedi 98, di mana korupsi telah merajalela dan masyarakat menjadi muak terhadap pemerintahan yang sedang dijalankan. Kemudian apa saja bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi? Yaitu korupsi menyebabkan birokrasi tidak efisien dan biayanya meningkat, di mana birokrasi tidak akan mementingkan prinsip-prinsip birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi. Hal-hal tersebut tidak akan pernah terlaksana dengan baik. Kualitas layanan menjadi buruk, dan layanan-layanan yang baik hanya akan dapat dinikmati oleh orang-orang yang kaya. Kemudian apa bahayanya korupsi terhadap sistem perekonomian? Yaitu bagi proyek-proyek ekonomi yang di dalamnya terdapat banyak korupsi, nepotisme, dan lain-lain, akan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang buruk bagi negara tersebut, dan proyek tersebut tidak akan tercapai sebagaimana yang telah direncanakan. Nah, kemudian apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah bertumbuhnya budaya korupsi? Yang pertama yaitu menumbuhkan budaya anti mencontek dan plagiasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan hakikatnya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik dengan landasan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Nah, permasalahannya yang sekarang terjadi, misalnya di kalangan mahasiswa seperti titip absen, mencontek, dan lain-lain, ketidakjujuran dalam bentuk lain yang dapat memunculkan perilaku korupsi di kemudian hari apabila pelaku-pelaku tersebut bertumbuh besar. Oleh karena itu, perilaku jujur harus dibiasakan sejak dini melalui dua hal, yaitu pembiasaan dan keteladanan. Kemudian yang kedua yaitu memegang teguh amanah yang diberikan. Amanah yang berarti jujur dibagi menjadi 3 macam, yaitu amanah pada manusia, pada Tuhan, dan amanah manusia pada diri sendiri. Amanah terhadap Tuhan, di mana manusia melaksanakan segala perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Amanah terhadap sesama manusia, yaitu tidak berlaku curang pada orang lain dan menjaga rahasia orang lain. Dan amanah manusia pada dirinya sendiri, yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi diri sendiri, baik dalam urusan agama, dunia, akhirat, yang tidak membahayakan dirinya sendiri di dunia dan akhirat. Untuk slide terakhir yaitu upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Nah, di sini di PPT hanya ada 2. Yang pertama yaitu dengan menumbuhkan budaya anti mencontek dan plagiasi. Nah, gimana sih cara kita membudayakan anti mencontek dan plagiasi itu tersebut? Dalam amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sangat jelas, yaitu pendidikan pada hakikatnya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik dengan dilandasi oleh kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, dan juga lain-lain. Permasalahan yang hingga saat ini menjadi fenomena itu adalah banyaknya kalangan mahasiswa atau siswa budaya tidak jujur, misalnya mencontek, plagiasi, dan titip absen. Nah, perilaku negatif ini tuh merupakan bentuk ketidakjujuran yang kelak rentan memunculkan perilaku korupsi. Oleh karena itu, budaya berperilaku jujur harus dibentuk sejak dini melalui 2 hal, yaitu pembiasaan dan keteladanan.
Jadi untuk menumbuh kembangkan budaya anti mencontek dan plagiasi ini, para mahasiswa atau siswa itu dibiasakan untuk mengerjakan sesuatu tanpa menggunakan media sosial atau AI terlebih dahulu, seperti itu. Untuk yang kedua, yakni memegang teguh amanah. Nah, dalam hal ini saya jelaskan yang amanah dulu ya. Amanah itu berarti jujur atau dapat dipercaya. Amanah itu ada 3 macam. Amanah manusia terhadap Tuhan, amanah manusia kepada orang lain, dan amanah manusia terhadap dirinya sendiri. Amanah manusia terhadap Tuhan itu yaitu semua aturan Tuhan yang harus dipelihara berupa melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua larangannya. Perintah Tuhan itu seperti sholat, zakat, puasa, seperti itu. Kalau larangannya dapat kita lihat kayak mencuri, korupsi, dan lain-lain. Sedangkan amanah manusia kepada orang lain itu diantaranya mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu dan tidak berlaku curang, menjaga rahasia keluarga, kerabat, dan manusia secara keseluruhan. Dan amanah manusia terhadap dirinya sendiri yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia, dan tidak membahayakan dirinya di dunia maupun di akhirat. Nah, dari sini upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi dapat dilakukan sejak dini. Hal ini bisa dilakukan melalui proses pembiasaan maupun proses keteladanan. Upaya lain yang bisa dilakukan adalah membiasakan memegang teguh amanah. Sebelum saya mengakhiri presentasi, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Jadi, kesimpulannya adalah korupsi adalah perbuatan curang dan jahat dalam hal keuangan, seperti penggelapan uang dan penerimaan uang sogok. Dalam Islam, korupsi termasuk dalam kategori hurur atau penggelapan harta, riswa yang berarti suap, dan khianat yang semuanya perbuatan itu diharamkan. Motif korupsi bisa didasarkan pada pengalaman masa lalu atau keinginan untuk mencapai tujuan tertentu seperti kekayaan atau kekuasaan. Korupsi memiliki bahaya yang merugikan individu, generasi muda, masyarakat, serta sistem politik dan birokrasi, administrasi, serta perekonomian. Upaya untuk menumbuhkan budaya anti korupsi itu bisa dilakukan melalui memegang teguh amanah dan menumbuhkan budaya anti mencontek dan plagiasi. Oke, sekian dari kelompok 6. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.